Para sahabat Buddha yang terkasih, luka batin dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak tahukah saudara sekalian bahwa luka batin itu ternyata sudah dapat dialami bahkan sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Ketika kita ada dalam rahim ibu kita memiliki kelengkapan atau menuju kepada juga kesempurnaan kelengkapan sebagai seorang manusia. Tapi di sana sebagai manusia kita juga memiliki perasaan. Seorang yang ada dalam rahim ibunya akan merespon tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh ibunya. Kalau itu sebuah respon positif yang diberikan oleh ibu, maka anak pun juga akan merespon dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tapi ketika anak mengalami pengalaman-pengalaman trauma, pengalaman-pengalaman tertentu yang menyebabkan dia takut, cemas, gelisah, atau tidak terima dan sebagainya, itu menyebabkan sebuah pengalaman trauma dalam dirinya dan ini menyebabkan luka batin. Kepada beberapa ibu yang sedang hamil, biasanya saya kemudian menyarankan mereka untuk mendoakan bayinya. Jadi bayinya itu ditumpangkin tangan di sebelah kanan atau sebelah kiri pada jam yang sama setiap hari. Nah, tindakan ibu mendoakan anak ini memberikan respon positif kepada anak dan ternyata bayi pun juga memberikan sebuah respon yang positif juga. Bayi pada jam-jam tertentu kemudian akan bergerak ke arah kanan. Kalau misalkan ibu seringkali mendoakan di sebelah kanan, bayi akan bergerak ke sana. Bayi dalam rahim ibunya memiliki respon terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibu dan juga tindakan-tindakan yang terjadi di sekitar dirinya. Para sahabat muda yang terkasih, kalau seorang ibu karena satu atau dua hal atau lain hal, ketika dia mengetahui bahwa dia sedang mengandung anaknya dan dia ingin menggugurkan anaknya dengan berupaya, dengan jamu, dengan obat-obatan, dia berusaha untuk membuang anaknya, menggugurkan kandungan yang ada dalam dirinya, tetapi karena rencana Tuhan, bayi itu tetap hidup dan tetap lahir. Kalau situasi demikian, maka sejak dalam kandungan ibunya, si bayi sudah merasakan bahwa ibu menolak dia. Ibu tidak menghendaki dirinya. Nah, bayi merespon tindakan ibu itu dengan sebuah sikap dalam dirinya. Dia tentu saja mengalami ketakutan, mengalami kecemasan karena mau digugurkan, dan juga dia merasa tidak diterima, merasa ditolak oleh ibunya. Para sahabat muda yang terkasih, ada seorang imam. Waktu itu dia berkarya di sebuah paroki. Dia melakukan sebuah karya yang menurut dia cukup baik. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk melayani umat. Menurut daya upayanya dia sudah maksimal memberikan pelayanan kepada umat. Melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Tetapi dia merasa bahwa pelayanannya tidak diterima oleh umat. Dia merasa dalam hatinya dia ditolak oleh umat. Padahal dia sendiri dari dalam dirinya sudah berupaya, berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi umat. Tetapi yang dialami adalah dia
tidak merasa diterima. Apa yang dilakukan itu seakan-akan tidak ada artinya, dan bahkan dia merasa ditolak oleh umatnya. Waktu itu dia bermaksud untuk meninggalkan panggilannya, tapi kemudian dia pergi ke Ngadireso. Dia meminta bimbingan di sana, melakukan retret pribadi di sana. Lalu kemudian ternyata ditemukan bahwa pada waktu dikandung oleh ibunya, dia mengalami sebuah pengalaman penolakan oleh ibunya. Pengalaman penolakan ini menjadi background hidupnya, menjadi warna hidupnya. Dia mudah sekali merasa ditolak oleh teman, pada waktu dia mulai beranjak besar, dia merasakan seperti itu. Bahkan kemudian menjadi imam pun, perasaan ditolak itu tidak hilang. Dia mudah sekali mengalami perasaan ditolak. Mengapa demikian? Karena sejak dari dalam kandungan ibunya, dia merasakan bahwa dia sudah ditolak. Atau juga bisa terjadi jika seorang ibu menginginkan anak laki-laki, padahal di dalam rahimnya adalah seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan yang dalam rahim, ibu menginginkan laki-laki. Nah, si bayi yang dalam kandungan ini dapat memberikan dua respon. Dua kemungkinan respon yang dilakukan oleh si bayi. Pertama, si bayi ketika ibunya menghendaki dia sebagai anak laki-laki, dia mengikuti keinginan ibu, dia mengikuti kehendak ibu, maka bayi akan lahir dan dengan satu konsep yang tertanam dalam dirinya bahwa dia adalah seorang anak laki-laki. Disadari atau tidak disadari, perasaan ini melekat dalam dirinya, menjadi warna hidupnya. Dia meskipun bentuk tubuhnya seorang wanita, tapi dia merasa dalam batinnya bahwa dia adalah seorang laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan tumbuh menjadi seorang anak yang tomboy. Pada umumnya demikian. Tetapi juga ada kemungkinan pada waktu dikandung ibunya itu dia memberi respon lain. Ibunya menghendaki dia anak laki-laki, tapi dia anak perempuan. Nah, ada sebuah penolakan. Dia bukan anak laki-laki, saya anak perempuan. Nah, di sini ada sebuah respon melawan. Akhirnya nanti dia merasa bahwa ibu tidak menghendaki dia. Ibu mengingini anak laki-laki, saya perempuan. Jadi ada sebuah respon melawan di sana, sehingga anak ini ketika lahir, dia lahir menjadi seorang wanita biasa, baik, cantik, dan sebagainya. Tetapi perasaan ditolak atau tidak bisa dekat dengan ibu, itu pengalaman yang dialami oleh si bayi ketika ia di dalam rahim ibunya. Dia tidak bisa merasakan dekat dengan ibunya. Bahkan ketika dia mulai menjadi besar, ada sebuah pengalaman di mana seorang ibu, dia tidak bisa dekat dengan anak perempuannya. Meskipun dia berusaha untuk mengasihi anak perempuannya, meskipun dia berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan, meskipun dia berusaha untuk dekat dengan anaknya, tapi anak tidak pernah mau dekat dengannya. Anak menjauh darinya. Mengapa demikian? Karena sejak dari dalam kandungan ibunya, si anak itu pernah mengalami sebuah pengalaman trauma yang kemudian dibawa terus sampai dia menjadi besar, menjadi dewasa. Ibu menolak dia dan dia tidak dapat dekat dengan ibunya, tidak dapat merasakan kasih ibunya, merasakan cinta dari ibunya, karena dia bertumbuh dalam sebuah background, dalam sebuah ingatan yang ada dalam hatinya bahwa ibu menolak dia. Sehingga akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang perempuan normal, tapi tidak bisa dekat dengan ibunya. Ada banyak kasus dalam karya pelayanan kami, hal itu terjadi. Ada banyak hal lain sebetulnya yang terjadi pada masa kandungan. Tadi saya menyebutkan dua hal. Misalkan saja seorang ibu ketika dia dikandung oleh
Maksud saya ketika seorang ibu ketika dia mengandung anaknya, ibu ini mengalami persoalan konflik dengan suami. Ini ada sebuah pengalaman konkret di mana seorang wanita dia menikah dengan seorang pria dan tinggal di rumah mertua, dan keluarga mertuanya tidak begitu suka dengan dia dan menolak dia. Nah, pada waktu dia mengandung bayinya, dia merasa sendirian. Dia merasa bahwa keluarga suaminya tidak menerima dia, menolak dia, dan dia begitu jengkel karena suaminya juga tidak membela dia. Dia membawa kejengkelan, kekesalan, kemarahan kepada suaminya ketika dia mengandung anaknya. Dia juga jengkel dan marah dengan mertuanya. Akhirnya pada waktu anak ini lahir, anak ini tidak bisa dekat dengan bapaknya dan juga tidak bisa dekat dengan neneknya. Mengapa demikian? Karena sejak di dalam kandungannya, ibu, ini perasaan ibu transfer, kebencian, kemarahan ibu transfer kepada si anak. Anak juga merasakan memiliki perasaan yang kemudian meresponnya, menanggapi perasaan ibu itu dengan juga akhirnya tidak bisa dekat dengan bapaknya dan juga tidak bisa dekat dengan neneknya. Para saudara sahabat muda yang terkasih, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Nah, hal-hal yang membuat kemudian kita mengalami trauma itu kemungkinan besar menyebabkan luka batin bagi kita. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi sejak dalam kandungan, warna hidup kita, background hidup kita diwarnai dengan pengalaman-pengalaman seperti yang terjadi ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Saat kelahiran pun juga demikian. Saat kelahiran, misalkan ketika seorang ibu mau melahirkan anaknya, lalu dia berharap suaminya ada di sampingnya, menjaga dia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Suaminya pada saat itu sedang tugas di luar kota, misalkan tidak dapat hadir, tidak bersama, tidak dapat menunggu dia menjadi jengkel dan marah. Nah, kemarahan dan kejengkelan ini bisa kemudian juga dialami, dirasakan, dan disikapi oleh si bayi ini dengan cara yang sama. Si bayi yang kemudian yang masih dalam rahim menyikapinya dengan cara yang sama, juga marah kepada bapaknya, marah kepada orang tuanya atau bapaknya yang tidak datang ketika dia dilahirkan. Atau bisa juga ketika dia lahir, bidan atau perawat terlalu kasar dengan dia, sehingga apa yang terjadi? Dia merasa takut, merasa cemas. Nah, kecemasan, ketakutan ini bisa menjadi warna kehidupan dia. Ada sebuah pengalaman menarik seorang teman. Waktu itu saya masih kuliah, belum menjadi seorang frater. Dia takut dengan benda-benda tajam. Jadi kalau ada ranting kecil kita pegang begini lalu ditujukan ke dia merasa takut. Dia menjauh dan bahkan dia berteriak dan marah. Dia takut dengan benda-benda runcing, ranting atau sesuatu yang runcing, yang pendek dan runcing gitu. Dia begitu trauma dengan benda-benda itu. Dan ternyata ada sebuah pengalaman yang terjadi di masa lalunya. Ketika dia dilahirkan, rupanya dia lahir dengan operasi sesar di bedah, dan rupanya gunting itu yang dipegang oleh dokter untuk operasi itu rupanya dilihat dan dianggap mengancam jiwanya, mengancam dirinya, sehingga dia takut, dia cemas dengan gunting itu, dia cemas, dia gelisah, dia takut, dan itulah yang kemudian menjadi trauma dalam dirinya, menjadi warna bagi hidupnya, sehingga dia hidup, dia bertumbuh, berkembang menjadi seorang yang takut dengan benda-benda tajam.
Nah, para sahabat muda yang terkasih, ada banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik pada masa kandungan maupun pada saat kelahiran. Kalau peristiwa-peristiwa di masa itu membuat kita trauma, ada kemungkinan bahwa peristiwa itu menyebabkan kita luka batin, dan itu menjadi warna hidup kita.